Sejak mendengar omongan antara Ika dan Ria semalam, pagi ini aku masih saja terus kepikiran. Takut juga jika aku tidak dikasih customer. Karena bagi terapi seperti kami, banyak customer, maka semakin besar pula gaji yang bakal kita terima nantinya. Mit, kamu kenapa sih dari tadi kayak resah gitu? Tanya Mbak Uni saat kami bersolek sebelum memulai kerja. Enggak kok Mbak, aku cuma kangen rumah aja. Ya, itu aja Mbak, jawabku berbohong. Oh gitu, iya sih, namanya juga baru aja merantau. Pasti selalu muncul rasa kangen rumah. Tapi lama-lama nanti juga biasa kok, tutur Mbak Uni padaku. Iya Mbak, balasku singkat. Yang penting kalau ada masalah apa-apa itu cerita. Siapa tahu aku bisa sedikit mengurangi bebanmu. Jangan pernah dipendam sendiri, pungkas Mbak Uni menasihatiku. Benar juga apa yang dibilang Mbak Uni. Meski begitu, aku sedikit sungkan berbagi dengannya. Apalagi aku dan dia juga masih terhitung baru saja kenal. Halo guys, cepat ya dandannya. Kita harus segera ke bawah buat briefing pagi, ucap Kak Ardi di depan pintu kamar terapis cewek. Iya kak, ini juga udahan kok, sahut Ika. Ia bergegas menyudahi pertempurannya dengan peralatan make up. Selamat pagi semua. Sebelum briefing dimulai, mari kita awali dengan doa bersama. Semoga kebahagiaan, kesuksesan, kekayaan, dan ketentraman selalu menyertai kita semua. Sapa Mas Agus mulai membuka briefing pagi. Setelah berdoa dan Mas Agus menyampaikan segala sesuatu berkaitan dengan perkembangan outlet, secara acara briefing pun selesai. Kami bergegas naik ke lantai 3 untuk menunggu customer. Sementara itu, SPV dan kasir bergegas menuju ruang resepsionis, sekaligus berjaga jika ada customer yang datang. Ting, Mit, aku ingin ngobrol berdua. Buruan naik ke lantai 4. Satu pesan yang masuk dari Kak Ardi sedikit membuatku mengernyitkan dahi. Mau ngobrolin soal apa? Enggak bisakah lewat pesan saja? Balasku kemudian. Enggak, balasnya singkat. Sontak membuat mata ini sedikit terbelalak. Dengan langkah sedikit berat, aku langsung bergegas menemuinya di lantai 4. Semoga saja bukan giliranku bekerja sehingga tak mengganggu obrolanku. Mau ngomong apa? Tanyaku begitu sampai di lantai paling atas. Aku kangen aja ngobrol sama kamu, jawabnya enteng. Kak, please deh, kirain ada yang penting apa gitu hingga membuatku harus naik ke sini, ucapku sedikit kesal. Kita nggak usah ikut iuran masak bareng mereka, ucapnya kemudian. Maksudnya apaan sih? Aku nggak ngerti, ucapku benar-benar kesal. Ya, kita masak berdua gitu, jadi tak perlu rame-rame bareng mereka. Biar lebih enak, jawabnya santai. Enak bareng-bareng kak, bakal lebih hemat lagi, sanggahku kemudian. Bisa enggak sih kamu nurut sama aku? Atau jangan-jangan kamu suka sama cowok selain aku di sini? Ucapnya penuh curiga. Makin enggak jelas ya kak, ucapku kesal. Aku langsung membalikkan badan, bersiap turun kembali. Soal masak gimana? Tanyanya lagi, penuh penekanan. Ini cowok, tiap ada kemauannya, apa aja yang enggak aku turutin pasti bikin masalah. Aku dibuatnya pusing dengan segala tingkahnya yang menurutku sepertinya aku harus menuruti kemauannya agar ia diam dan tak banyak tingkah. Semoga saja ia segera menjauh dariku. Salahku juga yang mau menerima ajakannya ke tempat baru ini. Nanti aku pikirkan, jawabku sambil terus berlalu. Tak ada niatan untuk menengok kembali ke arahnya.
Beberapa bulan berada di outlet baru, aku merasa seolah-olah semua penghuni outlet mengetahui hubunganku dengan Kak Ardi. Itu semua karena Kak Ardi yang selalu mengekangku. "Kak, kita masak bareng teman-teman aja ya. Mulai bulan depan, ajakku pada Kak Ardi." "Enggak bisa. Pokoknya kita harus masak sendiri," tegas Kak Ardi. Seketika emosiku keluar mendengar bentakan Kak Ardi. Seketika membuatku emosi. Aku lebih memilih diam dan berlalu begitu saja dari hadapannya. Sebenarnya aku ingin masak bareng yang lain. Kak Ardi cuma ngajak masak berdua doang. Tapi segala sesuatu aku sendiri yang keluar uang. Di sini pengeluaranku benar-benar membengkak hingga menguras isi tabungan. Ingin rasanya aku segera menjauh dari tempat ini. Tapi mau bagaimana lagi? Aku sudah terikat kontrak selama 2 tahun. Disinilah rasa sesalku keluar. Mengapa dulu tak kuambil kontrak yang 2 tahun saja? Pagi ini aku mendapat jadwal piket bareng Mas Pram ke bagian lantai 1, membuat kami berdua harus ekstra dalam membersihkannya. Hal itu karena di lantai inilah sering orang berlalu lalang. "Mit, kamu punya hubungan ya dengan Mas Ardi?" tanya Mas Pram langsung padaku. "Enggak, kata siapa sih Mas?" tanyaku balik padanya. "Kamu itu dekat banget sama dia. Ingat, dia itu udah beristri loh Mit. Jauhilah kalau dirimu tak ingin terbakar," tutur Mas Pram mengingatkanku. Iya Mas, makasih banyak udah mengingatkan. Lanjutin bagian partisi aja Mas. Sini, biar aku yang mengelap, ucapku, berusaha mengalihkan pembicaraan. Ucapan Mas Pram memang ada benarnya juga. Tapi entah mengapa, aku tak pernah bisa menjauh dari Kak Ardi. Rasanya tiap ingin menjauh, tiba-tiba saja rasa untuk bersamanya datang menghantui. Aku bergegas mempercepat pekerjaanku. Ingin rasanya segera selesai dan bergegas mandi pagi. Hawa daerah ini yang begitu panas membuatku terasa gerah dan itu tak kenal waktu. Rasanya selalu saja ingin berada di depan kipas AC, bahkan ingin mandi terus bawaannya. Hari ini customer yang datang lumayan rame, tapi entah mengapa perasaanku nggak enak sedari tadi pagi. Meski setengah hati, tetap saja ku jalani pekerjaan ini. "Hari ini nggak ada briefing Mas?" tanyaku pada Mas Agus. "Enggak, entar malam sama Pak Bos," ucap Mas Agus ketus. Tak biasanya ia bersikap ketus begitu padaku. Mendengar jawabannya, aku hanya membalasnya dengan senyuman dan bergegas meninggalkannya. Sikap Mbak Uni dan yang lainnya juga ikut berubah memusuhiku. Aku benar-benar kepikiran akan hal itu. Di kamar aku hanya serasa diasingkan, karena tak ada seorang pun yang mengajakku berbicara. Ba'da maghrib, kami semua briefing dengan pemilik outlet. Entah mengapa, sedari tadi aku merasa Pak Yuli seolah sedang mencari-cari kesalahanku. Bahkan ia tak mau menerima segala penjelasan yang keluar dari mulut ini. "Mit, sepertinya kamu udah gak bisa bekerja di sini lagi," katanya padaku. Sontak aku yang mendengarnya begitu terkejut. "Memang salah saya apa Pak? Bisa tolong jelaskan apa saja?" tanyaku tegang. "Pokoknya nggak bisa. Ya nggak bisa. Mulai besok kamu nggak usah kerja di sini lagi," ucapnya penuh ketegasan padaku. "Jangankan besok Pak, sekarang juga saya juga sudah siap kok keluar dari tempat ini," ucapku berusaha tegar. Aku tidak boleh kelihatan rapuh di tempat ini. Apalagi tak ada temanku yang mau membelaku, termasuk juga Kak Ardi. Sedari tadi kulirik, ia hanya terdiam menunduk. "Oke, silakan keluar," pungkasnya padaku. "Oke," jawabku singkat. Aku segera berkemas
Ku masukkan semua baju dan perlengkapan yang kupunya. Saat aku menuruni tangga, ada Mas Dion yang membantuku membukakan pintu. Inilah yang membuatku cukup heran. Kenapa bukan Kak Ardi atau Mas Agus selalu SPV? Meski terlihat tegar di sepanjang jalan, meski ku tahan sekuat tenaga, buliran-buliran air mata membanjiri wajahku. Aku tak tahu harus kemana. Mau pulang rasanya tak mungkin, mengingat hari sudah kian malam. Aku terus berjalan dan berhenti sejenak di dekat rel kereta api. Kutumpahkan tangisku sejadi-jadinya. Aku tak menyangka kepindahanku bakal berujung kepedihan. Pulang pun rasanya juga terlalu malu sama orang tua. Trrrt, trrrt, trrrt. Tiba-tiba saja ada satu panggilan masuk dari Kak Ardi. Kemana saja dia? Dari tadi hanya diam. Begitu aku pergi, sok-sokan peduli dan menghubungiku. Halo, ucapku saat panggilan ini terhubung. Kamu di mana? Sedari tadi ku cari, tapi enggak ketemu juga. Tanyanya padaku. Untuk apa kamu mencariku, Kak? Kamu dari tadi aja hanya diam tak membelaku. Ucapku kesal. Tak terasa air mata ini semakin deras berjatuhan. Mita, mereka itu melakukan berbagai cara agar bisa mengeluarkanmu. Malah kamu sendiri yang sukarela mau keluar. Aku harus membelamu, bagaimana kalau gitu? Jawabnya, yang membuatku sedikit tersadar. Iya, aku yang salah dan terlalu bodoh. Terus ini gimana? Enggak mungkin juga aku pulang di jam segini, tanyaku padanya. Emosiku langsung mereda begitu saja. Kamu di mana? Tanyanya balik. Bukannya menjawab, ini malah balik tanya lagi. Batinku kesal. Aku di dekat stasiun, jawabku singkat. Iya, aku tahu. Aku belum tuli kali. Dari tadi aku juga dengar bunyi sirine kereta api kok. Kamu di mana? Aku di barat stasiun. Cepetan kamu ke sini, pintanya padaku. Karena terlalu kalut dan shock dengan apa yang baru saja menimpaku, aku langsung mengikuti permintaan Kak Ardi. Lagian aku tak tahu daerah sini. Tak mungkin juga aku pulang malam-malam begini. Kak Ardi, sapaku. Kulihat ia tengah duduk di atas motornya, tepat di pinggir jalan. Kami bertemu. Sekarang tujuanmu kemana, Mit? Pulang, tanyanya padaku. Enggak tahu, Kak. Pikiranku benar-benar lagi kalut. Aku sangat bingung saat ini. Jawabku frustasi. Air mata ini seolah tak mau berhenti menetes. Ya udah, aku ada tempat buat istirahatmu sementara waktu. Itu juga kalau kamu mau, tawarnya padaku. Di mana, Kak? Iya, aku mau banget, ucapku tanpa berpikir. Diri ini seolah dapat harapan baru. Ayo naik, ikut aku, pintanya padaku. Bak kerbau yang dicucuk hidungnya. Aku langsung menjatuhkan bobot tubuh ini di jok belakang motornya. Diri ini semakin bertanya-tanya, kemana Kak Ardi bakal membawaku ya? Bersambung.